Halo semuanya, perkenalkan saya Agustinus Adi Nugroho dengan NIM 23080330061 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Sedang menempuh mata kuliah pengantar komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Sutirman SPD MPD dan Wahyu Hidayat SPD MM. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dan penilaian UAS yang berisi perkenalan diri, kesan dan pesan mata kuliah pengantar komunikasi, dan materi komunikasi verbal. Nama saya Agustinus Adi Nugroho. Saya sering dipanggil Adi. Tempat tanggal lahir saya di Sleman 21 September 2004. Umur saya 19 tahun. Alamat tempat tinggal saya Lesen, RT 6 RW 20 Pondok Rejo, Tempel Sleman, Yogyakarta. Saya merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara. Lalu hobi saya bermain bulu tangkis. Kenapa saya memilih bulu tangkis sebagai hobi saya? Karena saya sejak kecil sudah tertarik dengan permainan bulu tangkis. Bulu tangkis sangat digemari masyarakat dari usia muda hingga tua. Bermain bulu tangkis juga banyak membawa manfaat untuk tubuh. Salah satunya dapat terhindar dari resiko terkena penyakit. Saya dulu bersekolah di SMA Negeri 1 Tempel. Di SMA, saya mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Karena saya menganggap ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang mempelajari kehidupan sosial secara luas. Setelah 3 tahun di SMA, selanjutnya saya ingin meneruskan ke perguruan tinggi, dan akhirnya saya melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta dengan prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pengalaman organisasi. Adapun pengalaman organisasi selama saya di sekolah dan di desa saya. Pertama, saya mengikuti organisasi MPK atau Majelis Permusyawaratan Kelas. Organisasi tersebut merupakan organisasi yang mengawasi kinerja OSIS dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selanjutnya, saya mengikuti organisasi Karang Taruna. Di Karang Taruna tersebut, saya sebagai humas yang menjalin kerjasama dengan organisasi lainnya, proaktif terhadap situasi dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat dengan berbagai bentuk kegiatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesan mata kuliah pengantar komunikasi selama 1 semester. Mata kuliah pengantar komunikasi merupakan mata kuliah yang sangat bermanfaat bagi saya dan seluruh mahasiswa lainnya. Karena mata kuliah pengantar komunikasi adalah suatu pengetahuan baru bagi saya. Dan selama saya mengikuti mata kuliah pengantar komunikasi ini yang diampu oleh Bapak Dr. Sutirman SPD MPD dan Bapak Wahyu Hidayat SPD MM, saya merasa sangat senang karena cara mengajarnya sangat santai dan materi yang Bapak sampaikan dapat diterima dengan baik dan jelas oleh mahasiswa. Selama mata kuliah berlangsung di dalam kelas, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pengantar komunikasi tidak merasa bosan karena cara Bapak menjelaskan materi sangat menyenangkan sekali. Dan bagi saya, mata kuliah ini memberikan banyak pengalaman baru. Karena setelah mengikuti mata kuliah pengantar komunikasi ini selama 1 semester, saya mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar secara langsung maupun tidak langsung. Berikutnya saya akan menjelaskan materi bentuk dan contoh komunikasi verbal. Bentuk komunikasi verbal yang pertama ada berbicara dan menulis. Berbicara merupakan komunikasi verbal menggunakan vokal atau suara, sedangkan menulis merupakan komunikasi verbal tanpa vokal. Komunikasi verbal vokal misalnya presentasi yang dilakukan ketika rapat. Sedangkan komunikasi verbal non-vokal yaitu surat menyurat dalam bisnis. Yang kedua ada mendengarkan dan membaca.
Mendengarkan ialah pengambilan makna dari segala sesuatu yang didengarkan dengan melibatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami, dan juga mengingat. Sedangkan membaca merupakan suatu jalan untuk memperoleh informasi dari suatu yang ditulis. Berikutnya, contoh komunikasi verbal. Contoh bentuk komunikasi tertulis, misalnya ketika melakukan surat menyurat bisnis, seperti membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayaran, membuat dan mengirim surat aduan klaim kepada pihak lain, dan membuat atau mengirim surat penolakan kerja. Lalu ada contohnya sebagai berikut. Contoh yang pertama ada surat. Surat itu merupakan salah satu alat komunikasi tertulis yang disampaikan dari satu pihak kepada pihak lain, baik itu atas nama pribadi ataupun atas nama sebuah organisasi atau perusahaan. Sebuah surat tersebut dibuat dan dikirimkan dengan tujuan supaya penerima surat mengerti maksud isi pembuat surat tersebut. Yang kedua ada email. Email merupakan salah satu alat komunikasi era modern. Email memiliki konsep sama seperti surat, berisi susunan kalimat yang memuat suatu informasi. Email adalah surat elektronik yang dikirim oleh suatu sumber ke penerima yang sudah terdaftar pada server tertentu. Berikutnya, contoh komunikasi lisan. Contohnya, saat berkomunikasi secara tatap muka, langsung. Selain itu, komunikasi lisan ini juga dapat dilakukan melalui alat berupa komputer yang telah dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh atau komputer telekonferensi, dan juga tatap muka yang melalui televisi sirkuit. Berikut contohnya. Yang pertama ada public speaking. Public speaking adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan tentang sesuatu hal atau topik di hadapan banyak orang untuk mempengaruhi, mengajak, mendidik, mengubah opini, dan memberi penjelasan kepada masyarakat di tempat tertentu. Yang kedua ada rapat. Rapat adalah komunikasi timbal balik dengan sarana bahasa antara dua orang atau lebih untuk memperdalam suatu masalah agar dapat mencapai kesepahaman dan memutuskan pengambilan langkah tentu dalam rangka kerja sama yang tepat.